Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada sawer ya guys, akhirnya ada lagi ya dari Bang Adrianto. Katanya buat beli cendol Min, jangan gorengan terus aja ya. Iya, ini betul banget temen-temen, bikin suara serak. Akhirnya nanti libur buat konten kan, mending buat beli cendol dan lain-lain ya. Oke, makasih banget Bang Adrianto, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya sekeluarga ya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Di wilayah ras penjara, di puncak hitam gunung leluhur, berdirilah sebuah istana megah yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh kabut pekat yang berkilauan dalam cahaya merah darah. Inilah pusat kekuasaan ras penjara, ras yang terkenal dengan keberagaman bentuk dan kekejaman mereka yang tak tertandingi. Di dalam istana berdiri makhluk-makhluk agung, sebagian bertubuh batu dengan nyala api yang membara dari dalam tubuh mereka. Yang lain berburu lebat, tetapi tak memiliki mulut di wajah mereka. Ada yang bertubuh daging dan darah, ada yang seperti logam, dan ada pula yang tampak seperti manifestasi langsung dari sebuah kegelapan. Meskipun bentuk mereka beragam, satu hal yang menyatukan mereka semua, sifat jahat yang mendarah daging, ciri khas mutlak dari ras penjara. Di singgasana utama, duduk seorang makhluk mengerikan dengan helm perak yang memantulkan cahaya keperakan dari pilar-pilar istana. Di balik helmnya, sepasang mata merah menyala tajam, menatap ke bawah dengan wibawa dan kemarahan yang tak terlihat, tapi terasa oleh semua yang hadir. Dua Universe Master dari ras penjara melangkah ke depan dan berseru serempak. Leluhur, ada kabar penting. Leluhur Iblis Cantus, salah satu penguasa lama, menundukkan kepala sambil berkata, "Aku baru saja menerima laporan ras manusia telah bertempur melawan ras iblis. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan memimpin pasukan. Namun ras manusia tidak kehilangan satupun Universe Master, sementara mereka kehilangan 6. Sorot mata merah leluhur membara lebih terang. Istana seketika dipenuhi bisik-bisik dan ekspresi terkejut. Leluhur Iblis Cantus berkata, "Pemimpin Bima Sakti, ia menghabisi satu Universe Master dengan satu serangan, bahkan berhasil menahan dua leluhur iblis secara bersamaan. Warisan Sungai Duandong telah memperkuatnya sedemikian rupa, ataukah dia mungkin telah mewarisi sesuatu dari guru Origin?" Sebelum percakapan berlanjut, sebuah kekuatan mengerikan menyapu istana seperti badai hitam. Semua makhluk agung terdiam. Dari langit-langit istana yang terbuka, meluncur sebuah singgasana hitam pekat. Ada aura jahat yang membuat para Universe Master bergidik. Muncul sesosok makhluk tinggi berkulit hitam legam mengenakan baju sirah sederhana. Kepalanya seperti tengkorak dengan jambul tajam menyerupai pedang, dan di matanya menyala dua bola api merah gelap. Semua makhluk di ruangan itu menunduk dalam-dalam. "Raja penjara," seru mereka serempak. Leluhur iblis berdiri dari singgasananya. "Raja penjara," katanya dengan suara yang dipenuhi hormat. Makhluk itu membahas dengan anggukan kecil. Raja penjara bukanlah makhluk biasa. Ia adalah singgasana hidup yang lahir dari energi jahat gunung leluhur itu sendiri. Dulu, ia hanyalah sebuah objek. Namun seiring waktu, ia berubah, menyerap kekuatan hingga menjadi makhluk hidup, dan menembus batas kekuatan menjadi Universe Master tanpa tandingan. Ia memiliki tubuh dan juga sifat harta karun sejati. Namun meskipun kekuatannya hampir tak terkalahkan, ia tak bisa melangkah lebih jauh. Raja penjara
apakah kau juga sudah mendengar kabar tentang manusia itu? Tanya leluhur iblis Cantus. Sudah, jawab Raja Penjara. Ini mungkin kesempatan terbaik bagi ras kita. Warisan Sungai Duandong mengandung pengetahuan dari peradaban kuno. Aku berharap melalui warisan itu, aku dapat memahami jati diriku dan menemukan jalan menuju tahap berikutnya. Leluhur iblis Cantus mengangguk. Kau akan memimpin tim ke wilayah manusia. Ras iblis, serangga, dan robot pasti akan membentuk aliansi. Jika manusia kewalahan, beritahu aku segera. Aku akan memimpin kekuatan utama ke sana. Baiklah, Raja Penjara menunduk, lalu berdiri kembali dengan anggun. Di wilayah ras kristal, di sebuah istana berbentuk bulat dengan dinding yang berkilauan seperti kristal hidup, duduk 16 makhluk agung. Mereka adalah para Universe Master dari ras kristal, makhluk dengan wajah sempurna dan mata emas di antara alis mereka. Di singgasana tertinggi, duduk seorang makhluk bersinar terang yang dipanggil Tuan Suci. Kabar ini tentang manusia dan warisan Sungai Duandong, ucap Tuan Suci. Apa pendapat kalian? Seorang Universe Master berdiri, lalu dia berkata, Tuan Suci, ini adalah kesempatan yang telah lama kita tunggu. Ras iblis telah kehilangan 6 Universe Master, dan manusia tak kehilangan siapapun. Jelas, warisan itu sangat berharga. Kita harus bertindak. Setelah 3 ras utama melemahkan manusia, kita akan turun tangan dan merebut warisan itu. Saat itulah kita dapat melangkah menuju kekuatan sejati. Tuan Suci mengangguk. Kita akan menunggu saat yang tepat. Bersiaplah untuk masa depan kita. Di alam semesta asli, ketegangan memuncak. Di seluruh penjuru alam semesta asli, kekuatan-kekuatan besar bersiap untuk bergerak. Semua mengincar warisan Sungai Duandong, dan semua sepakat bahwa manusia tak boleh dibiarkan tumbuh lebih kuat. Tapi tak semua kekuatan sejalan. Di aliansi 9 wilayah, di dalam istana yang suram, suara pertengkaran bergema. Ini kesempatan kita. Kaisar Api menggebrak meja. Tanpa Trugat, kita tidak akan pernah bisa bertahan 3 era. Kita harus bertarung demi warisan. Apakah kau gila? Jawab Master Jue Feng. Kita tidak bisa memprovokasi manusia sekarang. Mereka lebih kuat dari yang kita duga. Kita hanya akan menjadi umpan jika ikut menyerang. Jadi kau sangat pengecut, bentak Kaisar Api. Lebih baik mati dengan kehormatan daripada menunggu nasib seperti tikus. Di aliansi Mystic Peak, berbeda dengan aliansi 9 wilayah, para pemimpin Mystic Peak memilih jalan lain. Menyerang manusia tidak menjamin apapun. Sebaliknya, jika kita mendekati mereka saat mereka kesulitan, kita mungkin akan mendapatkan balasan jangka panjang. Mereka akan ingat siapa yang membantu di masa sulit. Kita ikuti mereka, tidak menentang, tidak mendominasi. Kita cukup bertahan. Di wilayah ras robot, di ruang pertemuan berbentuk kubah raksasa, berdiri kokoh di pusat peradaban ras robot. Suasana dipenuhi cahaya biru dingin dari sistem kristal yang menggantung di langit-langit. Suara mesin dan bisikan logika memenuhi udara ketika para pemimpin ras robot berkumpul dalam pertemuan rahasia. Seorang pemimpin dengan tubuh berbentuk prisma berkilau berkata, kami merencanakan bahwa ketiga ras utama akan bersatu dalam satu serangan cepat. Kita akan menjatuhkan pasukan manusia dan memaksa mereka menyerahkan warisan itu. Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan, namun setelah menyaksikan hasil perang pertama, jelas bahwa rencana itu tidak realistis. Bahkan jika kita berhasil mencapai kemenangan, kerugian yang harus kita tanggung akan sangat besar. Kita akan kehilangan terlalu banyak Universe Master. Kita harus memikirkannya kembali. Pemimpin lainnya bertubuh ramping dengan mata merah berkata, apakah kau menyarankan kita bergantung pada ras bawahan? Mereka tak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka, kecuali mereka melihat keuntungan langsung. Itu mustahil. Tidak ada pilihan, jawab yang pertama dengan nada dingin namun tegas. Memang benar kekuatan mereka jauh di bawah kita. Namun dengan memberi mereka insentif yang cukup sekarang, kita bisa menempatkan mereka dalam kendali kita di masa depan.
Kita butuh sebuah pion. Kalau warisan itu tersebar lebih jauh, klan penjara, klan kristal, bahkan monster luar angkasa akan mencoba merebut bagian. Saat itu terjadi, kita hanya akan mendapatkan sisa-sisanya. Baiklah, sebuah persetujuan yang terpaksa akhirnya diucapkan. Ras-ras bawahan yang awalnya tidak diperhitungkan oleh kekuatan utama, namun dalam menghadapi bahaya besar dan potensi warisan tak ternilai dari Sungai Duandong, sebuah koalisi terbentuk. Sebelum konflik besar ini meletus, 4 ras puncak tidak memiliki pengikut tetap. Sebab bila ras bawahan ikut serta, Universe Master mereka harus turun langsung ke medan perang. Dan Universe Master bukan makhluk bodoh. Mereka tidak akan mengorbankan diri jika tidak ada keuntungan yang dijanjikan. Mereka bukan pion, kecuali mereka memilih dengan sendirinya. Ras iblis dan ras-ras utama percaya bahwa mereka bisa merebut warisan tanpa berbagi dengan siapapun. Namun hasil perang pertama mengguncang mereka. Kekalahan dari manusia bukan hanya mempermalukan, tapi juga memicu rasa takut yang mendalam. Sekarang mereka mulai menawarkan syarat demi syarat kepada ras bawahan untuk mendapatkan dukungan. Di markas besar ras iblis, cahaya merah menyelimuti aula iblis yang luas. 2 tokoh besar berdiri di hadapan kelompok ras bawahan. Mereka adalah leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan, 2 figur tertinggi dalam struktur kekuasaan ras iblis. Seorang Universe Master dari ras bawahan melangkah maju. Ia tinggi, berjubah gelap, dan tatapannya tajam namun penuh kehati-hatian. Leluhur iblis mimpi, leluhur iblis kejutan, katanya membuka pembicaraan. Kami telah menerima laporan tentang hasil pertempuran pertama. Dikatakan bahwa umat manusia memiliki kekuatan yang tidak pernah diduga. Mereka telah mengguncang seluruh struktur kekuatan alam semesta. Ia menatap para leluhur tanpa gentar. Kami, para Universe Master dari ras bawahan, telah berdiskusi, dan demi perlindungan masa depan ras kami datang dengan 4 syarat. Bicaralah, kata leluhur iblis kejutan, nada suaranya penuh antisipasi. Yang pertama, jika kami harus ikut berperang, kami harus diizinkan untuk tetap bersama. Kalian tidak boleh memisahkan kami. Kedua, jika salah satu dari kami dimusnahkan dalam perang, ras kami tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Wilayah kami harus tetap utuh. Tidak boleh ada penindasan dari ras kalian atau campur tangan dari makhluk agung lain. Ketiga, jika kalian berhasil merebut warisan Sungai Duandong, kami tidak meminta kekuasaan atau harta. Kami hanya ingin satu hal, akses pada pengalaman kultivasi para Trugat. Kami ingin tahu bagaimana makhluk agung mencapai puncak sebagai Trugat, agar suatu hari Universe Master dari ras kami pun bisa mencapainya. Dan keempat, suaranya kini terdengar lebih serius. Jika para iblis menciptakan tanah suci baru, kalian harus menyediakan 10% ruangannya untuk ras bawahan. Semua orang terdiam. Permintaan itu tidak berlebihan. Itu menunjukkan bahwa para Universe Master ras bawahan sudah berpikir matang. Mereka tidak berani meminta terlalu banyak, tetapi mereka juga tidak mau mati sia-sia. Leluhur iblis kejutan mengangguk setelah berpikir sejenak. Baiklah, aku setuju. Kalian pegang kata-kataku. Ras iblis, robot, dan klan serangga segera memulai perundingan dengan berbagai ras bawahan. Dengan syarat-syarat seperti itu, mereka berharap bisa menarik kekuatan Universe Master ras lain untuk menghadapi perang yang mendekat. Di wilayah manusia, kota Cakar Langit. Di atas dek langit, sebuah pencakar langit megah yang menjulang ke langit. Sebuah sosok berwujud anggun dan misterius berdiri, mengenakan jubah panjang berwarna ungu. Rambut peraknya tergerai, matanya bercahaya seperti bintang, dan tiap kilau di matanya seolah menggambarkan rotasi semesta. Dengan satu lambaian tangan, 3 makhluk agung muncul di belakangnya. Satu berbentuk batu besar yang kokoh seperti gunung, satu binatang berbulu kuning lembut, dan satu lagi seperti air yang memantulkan cahaya. Pemimpin pulau, seru ketiganya bersamaan. Pilih tempat untuk menetap sementara waktu, ujar sang pemimpin. Tatapannya menembus atmosfer dan menembus ruang dan waktu.
Setelah kekalahan iblis, mereka pasti akan mengerahkan segala cara. Tapi di dalam hati mereka, aku tahu mereka tidak rela kehilangan panggung utama. Aku yakin banyak di antara mereka sudah menyusup ke wilayah manusia. Kapak besar sudah tiada. Sekarang, kekuatan terbesar manusia adalah alam semesta asli. Sang pemimpin tertawa pelan. Untuk berpindah dari alam semesta primal ke alam semesta asli, seseorang harus melewati lorong alam semesta. Lorong ini dibangun oleh Guru Origin. Sekarang setelah Guru Origin disegel, tidak ada yang bisa membangun lorong semacam itu lagi. Ia melanjutkan dengan tenang. Ada 2 lorong tersisa, satu di markas besar alam semesta virtual, satunya lagi di wilayah rahasia primal. Perang besar pertama akan terjadi di markas besar itu. Perang terakhir akan terjadi di wilayah rahasia primal. Lo Feng tiba di bumi melalui teleportasi dari negara dewa, langsung menuju istananya di kota Yangzhou. Meskipun ia tiba di wilayah manusia, ia tidak melangkah ke wilayah rahasia primal yang dijaga ketat oleh sekelompok Universe Master. Bahkan Shosanke, meskipun seorang makhluk agung, tidak dapat memasuki wilayah tersebut tanpa diketahui. Istananya hanya dijaga beberapa penjaga, sementara keluarga Lo Feng berada di alam semesta primal. Lo Feng menoleh ke arah timur laut, merasakan kekuatan besar yang datang dari sana. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia berjalan tanpa menarik perhatian para penjaga dan menuju taman besar tempat keluarganya biasa menikmati pemandangan yang indah. Di sana, ia melihat Shosanke sedang bermain dengan burung berbulu biru. "Guru," kata Lo Feng dengan antusias. Shosanke berhenti bermain dengan burung itu dan tersenyum. "Taman ini memang luar biasa," katanya. "Aku yakin ada seorang ahli yang merancangnya. Jika memiliki kekuatan, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Makhluk-makhluk berbakat akan melayani kita. Sayangnya, aku hanyalah penyendiri tanpa kekuatan. Sepertinya aku harus mencari kelompok untuk menjadi bagian dari aliansi." Lo Feng tersenyum mendengarkan hal itu. "Jika kamu bergabung dengan aliansi Hong, itu bisa jadi langkah yang baik," katanya. Shosanke memandangnya dengan tajam. "Apakah manusia ingin aku menjadi pemimpin mereka?" Lo Feng tertawa canggung. "Tidak mungkin, ras manusia sangat bangga. Mereka mungkin menghormati guru sebagai sosok yang agung, tetapi tidak akan memberikan banyak kekuasaan padamu." Shosanke menggelengkan kepala. "Bahkan jika mereka menawarkan posisi itu, aku tidak tertarik. Manusia saat ini tengah terancam, dan banyak kekuatan besar ingin menentang mereka. Aku tidak akan bodoh bergabung dengan aliansi Hong sekarang." Lo Feng memahami. Guru memang benar. Manusia sedang dalam bahaya besar, dan mereka sangat membutuhkan bantuan. Bisakah guru bergabung dengan tim kami? Shosanke duduk santai di kursi hijau dan berkata, "Lo Feng, aku sudah bilang, perjalanan untuk menjadi makhluk hebat itu adalah jalan yang harus kamu tempuh sendiri. Aku tidak bisa banyak membantumu. Waktu kau terperangkap di jurang ke-9 adalah pengecualian. Mengenai ras manusia, itu bukan urusanku. Aku tidak peduli dengan mereka. Dengan kekuatanmu sekarang, kau sudah 100% aman di alam semesta asli. Terlebih lagi, kau memiliki menara bintang dan perahu mausoleum. Aku tidak melihat alasan untuk ikut campur." Lo Feng terdiam. Ini adalah penolakan yang sangat jelas, dan ia sempat merasa kecewa. "Jangan bertanya lagi," kata Shosanke dengan tegas. "Aku tidak akan bergabung dengan manusia. Aku datang ke sini karena terakhir kali kau mengirim pesan padaku. Kau bilang bahwa kau mendapatkan setetes darah dari makhluk agung peradaban kuno. Apakah kau ingin aku membuatkanmu harta karun sejati menggunakan darah dewa itu?" Lo Feng mengangguk penuh harap. "Betul guru, darah dewa itu memiliki kekuatan mental yang sangat besar, dan aku ingin memusatkan kekuatannya agar guncangannya jauh lebih kuat. Bisakah guru membantu mewujudkannya?" Shosanke tersenyum bijak. "Aku sudah berjanji padamu, setiap kali kamu menghabisi seorang Universe Master, aku akan membuatkanmu harta karun sejati.
Ku dengar kau baru saja menghabisi Universe Master Iblis, jadi aku datang. Lo Feng tampak terkejut. Ternyata guruku benar-benar ingat janji itu. Berikan darah dewa itu padaku, kata Shosanke dengan santai. Baik, tetapi lebih baik kita masuk ke lapisan ruang angkasa terlebih dahulu, kata Lo Feng. Kekuatan mental dari darah dewa ini terlalu besar, dan aku tidak ingin merusak bumi. Shosanke setuju, dan keduanya pun masuk ke dalam lapisan ruang angkasa, tempat yang penuh dengan pecahan ruang. Lo Feng mengeluarkan perahu mausoleum dan memperbesar ukurannya hingga mencapai panjang 10 meter. Darah dewa kemudian keluar dari perahu, mengambang di udara, dikelilingi oleh lingkaran hitam. Kejutan pikiran yang sangat kuat langsung menyebar, menyerang mereka. Namun baik Lo Feng maupun Shosanke dapat dengan mudah menahannya. Darah dewa ini luar biasa, kata Shosanke sambil mengamati darah itu dengan seksama. Aku jarang melihat benda seperti ini. Bagaimana kau mendapatkannya? Itu secara kebetulan, jawab Lo Feng. Shosanke tersenyum. Kau memang membutuhkan kekuatan untuk bisa mendekatinya. Hanya makhluk yang memiliki kemauan yang cukup kuat yang bisa menanganinya. Dan hanya dengan kekuatan besar, darah dewa ini bisa disimpan dengan aman. Banyak makhluk hebat bahkan tidak mampu mengekstrak kekuatannya. Guru, apakah kamu punya rencana? Tanya Lo Feng. Shosanke menjawab, jika tujuanmu adalah menciptakan harta karun sejati yang dapat memusatkan kekuatan mental ini, aku bisa membuatnya dengan cepat. Itu tidak terlalu sulit, hanya butuh waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Dan bahan-bahannya tidak mahal, aku punya cukup bahan. Lo Feng terkejut dan sangat gembira. Guru, aku punya 2 tetes darah dewa. Bisakah kamu membuat 2 harta karun sejati lainnya? Shosanke terkejut. Apa? 2 tetes? Ia menatap Lo Feng dengan mata tajam. Lo Feng tersenyum. Ya, aku memperoleh darah dewa tambahan setelah mendapatkan sayap putih. Aku bisa menukar banyak bahan berharga untuk itu. Shosanke menggelengkan kepalanya. Jangan berharap terlalu banyak. Seperti yang sudah kubilang, untuk setiap Universe Master yang kau habisi, aku akan membuatkanmu 1 harta karun sejati. Kali ini, aku akan menggunakan bahan-bahanku sendiri, karena ini pertama kalinya. Tetapi jika kau ingin 2, kau harus menghabisi Universe Master lainnya. Lo Feng terdiam lalu berkata, aku telah menghabisi 3 orang Universe Master di pertempuran terakhir, dan mereka sudah mati sekarang. Jadi aku merasa sudah memenuhi syarat untuk yang kedua. Apakah mereka terbunuh di alam semesta primal? Shosanke bertanya dengan skeptis. Ya, jawab Lo Feng, tapi aku menggunakan perahu mausoleum untuk menangkap mereka, dan itu termasuk dalam perhitunganku. Shosanke menggelengkan kepalanya. Itu tidak bisa dihitung. Kau menggunakan asal-usul alam semesta primal untuk menghabisi mereka, bukan kekuatanmu sendiri. Aku akan membuatkan 1 harta karun sejati untukmu, tetapi tidak lebih. Dengan itu, Shosanke mengeluarkan gunung hijaunya, meneteskan darah dewa di atasnya, dan memulai proses pembuatan harta karun sejati. Shosanke kemudian berkata, aku akan memberimu harta karun sejati ini dalam 3 hari. Lo Feng masih merasa bersemangat, meskipun sedikit kecewa dengan hasilnya. Namun, ia tahu bahwa bantuan gurunya tetap sangat berarti bagi perjalanan dan tujuannya. Dan setelah 3 hari, Shosanke kembali dengan hasil kerjanya, membawa harta karun sejati yang sangat berharga untuk Lo Feng. Selesai.